Hai pembelajar Indonesia, apa kabar? Pasti kabar kalian baik semuanya. Hari ini kita akan membahas yang namanya sistem gerak pada tumbuhan. Apakah tumbuhan bisa bergerak? Bagaimana tumbuhan bergerak? Nah, mari kita simak kegiatan kita pada hari ini. Gerak pada tumbuhan berdasarkan ada tidaknya rangsangan. Yang pertama kita bagi, yaitu higroskopis. Yang kedua adalah endonom. Yang ketiga adalah etionom. Yang pertama adalah gerak higroskopis. Dari namanya sendiri, yaitu dari kata higro. Higro adalah air, yaitu gerak bagian tumbuhan karena pengaruh perubahan kadar air di dalam sel, sehingga terjadi pengerutan yang tidak merata. Contohnya pada buah polong-polongan atau petai Cina. Jadi, ketika buah polong-polongan sudah tua, terjadi perubahan kadar air di dalam sel secara tidak merata. Akibatnya, terjadi pengerutan bagian buah yang tidak merata. Pengerutan ini yang membuat buah polong menjadi terbuka. Yang kedua adalah gerak endonom. Gerak endonom sendiri adalah gerak tumbuhan yang disebabkan oleh rangsangan dari dalam tumbuhan itu sendiri. Contohnya adalah gerak rotasi sitoplasma yang disebut gerak siklolisis pada sel-sel daun Hydrilla verticillata. Untuk yang ketiga adalah gerak etionom atau esionom. Nah, gerak ini dipengaruhi oleh rangsang yang berasal dari luar tubuh tumbuhan. Untuk gerak esionom sendiri, berdasarkan arah geraknya dibagi menjadi tiga. Yang pertama adalah gerak tropisme, yang kedua adalah gerak taksis, yang ketiga adalah gerak nasti. Untuk yang pertama, tropisme, itu arah geraknya dipengaruhi oleh arah datangnya rangsang dari luar. Untuk taksis, gerak berpindah tempat seluruh bagian tumbuhan dipengaruhi oleh sumber rangsangan. Yang ketiga, untuk nasti, tidak dipengaruhi oleh arah datangnya rangsang. Kita masuk bagian gerak tropisme. Nah, untuk gerak tropisme ini nanti akan dibagi menjadi 5. Yang pertama adalah fototropisme, yang kedua adalah geotropisme, kemudian yang ketiga adalah hidrotropisme, yang keempat adalah tikmotropisme, dan yang kelima adalah kemotropisme. Yang pertama adalah gerak fototropisme. Nah, pernahkah kalian melihat tumbuhan yang kalian letakkan di jendela dalam rumah? Pastilah tumbuhan itu akan mengarah keluar jendela karena tumbuhan itu pasti akan mencari cahaya. Nah, apabila gerak tumbuhan tersebut menuju ke arah cahaya, itu yang dinamakan fototropisme positif. Tetapi apabila gerakan tumbuhan ini menjauhi arah cahaya, berarti ini yang dinamakan fototropisme negatif. Untuk yang kedua adalah gerak geotropisme. Namanya juga dari geo, artinya bumi. Nah, maka gerakan tumbuhan ini terjadi karena pengaruh gravitasi atau gaya tarik bumi. Nah, untuk gerak ini, contohnya ada pada gerak akar dan batang. Ya. Nah, untuk gerak akar itu pasti dia akan ke bawah. Berarti dia menuju gravitasi bumi, berarti dia adalah geotropisme positif. Kebalikannya, gerak pada ujung batang atau pucuk tumbuhan itu akan dia berlawanan dengan arah gravitasi, berarti itu yang dinamakan geotropisme negatif. Yang ketiga adalah gerak hidrotropisme. Nah, dari kata hidro berarti arahnya ini menuju ke air, ya kan? Nah, arah pertumbuhan menuju tempat yang berair. Ya, ini yang dinamakan gerak hidrotropisme positif. Dan sebaliknya, jika dia menjauhi air, berarti dia hidrotropisme negatif. Nah, yang mendekati air, jelas di situ adalah akar, karena akar dia akan mencari yang namanya sumber air. Pastilah itu yang dinamakan hidrotropisme. Untuk yang keempat yaitu gerak tikmotropisme. Nah, untuk gerak tikmotropisme ini disebabkan adanya rangsangan berupa sentuhan
ya, benda yang lebih keras. Jadi ketika ada bagian tumbuhan itu menyentuh, dia akan menuju ke rangsangan tersebut. Nah, contoh pada gerak stigmotropisme ini pada umumnya itu adalah sulur. Jadi ada beberapa tumbuhan yang memiliki sulur. Contohnya adalah anggur, melon, kemudian mentimun. Nah, di situ ketika dia memiliki sulur, kemudian ketika sulurnya itu dia menyentuh benda keras, maka dia akan melilit. Tujuannya melilitkan sulur agar tumbuhan itu bisa merambat ke atas. Nah, untuk yang kelima yaitu gerak kemotropisme atau bagian terakhir dari tropisme ini. Namanya dari kata kemo. Kemo itu adalah artinya kimia, jadi gerak tropisme yang disebabkan oleh adanya rangsangan berupa zat kimia. Contohnya pada peristiwa penyerbukan. Jadi ketika serbuk sari dia menuju ke sel telur, di situ ada rangsangan berupa zat gula yang dikeluarkan oleh bakal buah sehingga buluh serbuk itu dapat bergerak menuju sel telurnya. Gerak esionom yang kedua adalah gerak taksis. Nah, gerak taksis ini adalah gerak berpindah tempat seluruh bagian tumbuhan yang dipengaruhi oleh sumber rangsangan. Mari kita lihat contohnya berikut ini. Pada contoh gerak taksis berikut ini biasanya dilakukan oleh organisme bersel satu, misalnya pada Euglena viridis. Nah, Euglena ini merupakan organisme yang dapat dikelompokkan ke dalam algae atau prosista mirip tumbuhan karena memiliki klorofil dan mampu melakukan fotosintesis. Dalam hidupnya, organisme tersebut membutuhkan cahaya. Oleh karena itu, Euglena ini akan bergerak mendekati sumber cahaya. Namun, jika intensitas cahaya terlalu tinggi, Euglena ini akan berusaha menghindar. Nah, kemampuan organisme ini disebabkan karena adanya alat gerak yang berupa flagella dan reseptor cahaya. Bagian terakhir dari gerak esionom yaitu gerak nasti. Nah, untuk gerak nasti ini sendiri dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah gerak seismonasti, yang kedua adalah niktinasti, yang ketiga adalah fotonasti, dan termonasti. Bagian pertama yaitu seismonasti, gerak nasti tumbuhan yang dipengaruhi oleh getaran atau sentuhan. Nah, gerakan pada seismonasti ini biasanya terjadi pada putri malu. Jadi ketika ada daun putri malu kita beri sentuhan atau getaran, maka daun itu akan menutup. Itu membuktikan bahwa rangsangannya berupa sentuhan. Untuk berikutnya yaitu niktinasti, dari kata nikti yaitu malam. Jadi jelas ya, gerakan bagian tubuh tumbuhan ini karena adanya pengaruh rangsangan dari lingkungan di malam hari. Contohnya pada tumbuhan lamtoro, ya, jadi ketika pada malam hari tumbuhan ini daunnya menutup. Nah, seolah-olah tumbuhan ini tidur di malam hari, tapi pada siang hari daun pada tumbuhan ini membuka kembali. Berikutnya adalah fotonasti. Jelas dari kata foto adalah cahaya, berarti gerakan yang melibatkan sebagian atau seluruh bagian tumbuhan karena pengaruh rangsangan berupa cahaya. Contohnya, gerak fotonasti ini ada pada bunga pukul 4. Nah, bunga pukul 4 ini dia akan mekar pada sore hari atau pukul 4 sore. Atau biasanya juga disebut dengan bunga asar. Nah, gerakan ini dinamakan gerakan fotonasti karena adanya rangsangan berupa cahaya. Yang terakhir adalah gerak termonasti. Dari kata termo berarti suhu. Jadi gerakan bagian tubuh tumbuhan karena pengaruh rangsang berupa suhu. Nah, jadi contohnya ini adalah bunga tulip. Kita susah menemukan bunga tulip di Indonesia karena banyak bunga tulip ini tumbuh di benua Eropa. Dan bunga tulip ini banyak mekar ketika musim semi. Karena di musim semi itu suhu udaranya lebih hangat daripada musim dingin. Jadi bunga tulip ini akan mekar ketika suhunya hangat.
Bagaimana penjelasan tadi? Mudah dipahami bukan? Nah, itu tadi keseluruhan gerakan pada tumbuhan. Jadi tumbuhan itu bergerak ya. Jadi ketika kelihatannya diam tapi tumbuhan itu bergerak. Oke, terima kasih sudah menonton dan belajar bersama channel Guru Hebat. Tetap semangat dan tetap menjaga kesehatan. Selamat beraktivitas, selamat belajar, dan sampai jumpa. Bye.